Halo sahabat semua, apa kabar? Pagi ini saya sedang berada di Taman Jambu punya saya ini, ya, hobi yang sangat menyenangkan bagi saya. Akhir-akhir ini saya memang merenung ya, kok saya merasa lebih nyaman aja ada di kebun, ya. Mengurusi kebun kok rasa-rasanya ada kebahagiaan tersendiri. Kemudian saya bertanya apakah ini memang karena usia sudah mendekati masa udur ya, masa tua. Apakah memang orang-orang yang sudah menjelang tua gitu, apakah sama seperti saya punya kerinduan, seperti kerinduan eh, ingin bercocok tanam ya, berkegiatan atau beraktivitas di kebun, hanya sekedar misalkan menanam sayur, menanam jambu. Apakah yang lain juga sama? Nah, memang beberapa waktu yang lalu saya juga melakukan perbincangan ya dengan teman-teman yang seusia dengan saya. Ya, kita mendekati kepala 5 gitu. Ternyata mereka pun merasakan hal yang sama, seolah-olah ada kerinduan untuk kembali ke alam ya. Nah, sahabat semua, saya memang mempersiapkan kebun ini untuk hari tua. Mohon maaf. Berguru kepada orang-orang tua zaman dahulu, terutama ya ayah saya, kakek saya, mungkin juga Anda sama. Yang kakeknya atau ayahnya sebagai petani atau pekebun, seperti bapak saya, Anda juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Kakek saya punya kebun kelapa, jumlahnya banyak sekali. Ternyata setelah saya tanya, yang menanamnya bukan kakek saya, tapi ayahnya kakek saya. Kalau di Sunda istilahnya buyut lah, ya, kakek buyut. Dan sampai sekarang pohon kelapa itu masih bisa dinikmati bahkan oleh anak saya. Jadi generasi ke-6 ya. Bahkan kan kakak saya juga sudah punya cucu. Jadi generasi ke-7 itu. Generasi ke-7 berarti yang menikmati. Nah, saya berpikir alangkah indahnya kalau saya juga mewariskan pohon ya, yang bukan hanya bermanfaat untuk anak cucu tapi untuk lingkungan, karena pohon ini kalau buahnya dimakan burung, kan burung bisa kenyang, kemudian bisa berkicau, indahlah suasana di lingkungan kita. Kalau dimakan oleh manusia, maka manusia itu kemudian berzikir kepada Tuhannya, kita pun kebahagiaan. Apalagi kalau kita punya kebun dan kebun itu menjadi sumber atau jalan rezeki bagi anak kita, maka itu menjadi kebahagiaan yang tak terhingga nantinya, karena termasuk nafkah yang halal. Nah, sahabat semua, saya menanam jambu ini memang senang jambu dari dulu. Senang jambu, dan akhir-akhir ini kok saya lihat jambu ini aneka ragam jenisnya ya, maka saya terus berupaya untuk belajar bagaimana cara menanam jambu. Sambil sharing-sharing ya, kalau istilah Sunda gebreken bari mulungan ya, sebenarnya nggak bisa-bisa amat lah ilmunya, dangkal aja. Cuman kalau kita ada tips ya, kalau ingin cepat menguasai satu ilmu maka ajarkan. Maka saya berupaya untuk berbagi ilmu yang sudah saya tahu ya. Yang tidak saya ketahui tentunya tidak saya katakan. Nah, ternyata memang belum juga ya 3 tahun 2 tahun juga belum ya, kita kok sudah mendapatkan hasilnya. Pertama, kita lebih bahagia, pagi-pagi kita menyiram, menyemprot, melihat-lihat kebun jambu, kok tambah seneng gitu, hati itu tambah bahagia. Maka ini aktivitas yang sangat menyehatkan menurut saya. Ya, menjelang usia tua, kita apa salahnya menabung pohon dari sekarang. Saya ini menabung pohon ya tidak banyak-banyak amat. Cuma di kebun mini ini hanya sekitar 100-an pohon beraneka jenis jambu saya tanam di sini. Nah, saya terinspirasi oleh kawan-kawan di YouTube ya. Di YouTube kok mereka
punya pohon jambu, ada yang punya 500, 1000. Maka saya juga kepikiran, saya pun harus bisa karena saya punya tanah warisan juga luas ya, luas. Kalau tidak saya manfaatkan untuk menanam sesuatu yang saya sukai atau bermanfaat bagi orang lain, berarti berkurang kemanfaatan tanah atau lahan warisan itu ya. Nah, sahabat semua, dalam kesempatan kali ini di video yang ya sederhana, video yang tidak pernah saya edit ini, saya cuma mengajak, ayo kita tanam, hijaukan bumi. Nah, mulailah dari yang disukai. Kalau Anda suka jambu, lah tanam jambu. Kalau Anda suka rambutan, ya tanamlah rambutan. Kemudian lihatlah sekitar. Kalau Anda memang fokus ke bisnis, lihatlah sekitar apa yang dibutuhkan. Sekarang yang lagi booming itu matoa ya. Bisa Anda tanam matoa atau nangka ya. Nah, ini peluang ya. Ini peluang. Apa saja yang Anda sukai, Anda tanam aja. Saya suka jambu, ya saya tanam jambu. Nah, ternyata di hobi ini saya bisa berbagi kebahagiaan, bisa kirim-kirim jambu ya. Ini manfaatnya. Oke sahabat semua, dalam berkebun ini saya mendapati satu lagi hal yang menggembirakan ya. Saya bisa termenung di sini menghayati betapa agungnya ciptaan Tuhan ya. Ciptaannya aja udah begini hebatnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Kalau saya melihat jambu dari biji, kemudian dia mekar menjadi ya bertunas, berakar, kemudian tumbuh besar, kemudian saya sambung dengan jenis lain. Oh, saya heran, kok jambu seperti punya pikiran kayak gini ya. Udah mencapai usia 1 tahun 2 tahun kok berbuah. Siapa yang suruh gitu ya. Itu jambu itu pinter ya, seperti punya otak. Maka tentu saja ya penciptanya lebih luar biasa lagi. Nah, maka sampai di detik ini saya bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Memang segala puji ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semua, ya di kebun kecil ini saya bisa menenangkan pikiran. Saya juga bisa lebih menghayati kehidupan semampu saya. Oke sahabat semua. Nah, ini baru mau matang ya, ada 4 nih buahnya. Nah, jambu ini memang sepertinya semua orang suka ya. Dan harganya juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini justru saya lebih suka yang itu ya. Harga tidak terlalu tinggi, disukai banyak orang, dan kita menjalankannya dengan riang gembira, bahagia. Saya suka tuh cara bertani seperti itu. Jadi ketika anjlok harga pun ya tidak uring-uringan, karena kita melakukannya dengan senang hati. Anggaplah semua dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memakmurkan bumi yang dititipkan Allah kepada kita. Sahabat semua, saya ngelantur, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.